Nah, halo teman-teman, hari ini kita pertemuan ketiga grafika komputer. Kali ini kita akan mempelajari transformasi objek. Nah, kan kemarin kita udah mempelajari cara membuat objek dua dimensi ya. Sekarang kita mau belajar transformasi objek-objek tersebut, gitu. Nah, transformasi sendiri berarti melakukan perubahan pada objek. Transformasi dasar pada grafika komputer terdiri atas 3 jenis transformasi. Dan 3 transformasi ini yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama ada translasi atau pergeseran, kedua dilasi atau penskalaan, ketiga yaitu rotasi atau perputaran. Nah, pertama-tama kita mau mempelajari translasi objek. Apa sih translasi itu? Translasi atau pergeseran merupakan transformasi untuk menggeser objek pada kanvas. Jadi objek yang kita punya kita geser tempatnya kayak gitu sesuai koordinat yang kita tentukan. Nah, kita langsung loading aja ya. Nah, di sini pertama-tama kita pastinya menggunakan header free glued seperti minggu kemarin ya, karena kita ingin membuat suatu objek dan objek ini yang akan kita translasi atau kita lakukan pergeseran. Lalu kita punya fungsi draw. Nah, fungsi draw ini seperti kemarin kita ingin membuat si objeknya yang pertama-tama GL clear color untuk membuat backgroundnya, yang dimana backgroundnya kita akan berwarna biru. Nah, di sini untuk mentranslasi objeknya kita menggunakan GL translate F, yaitu kita akan menggeser objek tersebut sebanyak sumbu X yaitu minus 0,5 dan sumbu Y 0,5. Nah, di sini kita ingin memberi warna terhadap objek, yaitu kita menggunakan GL color 3F kayak gitu. Nah, 1,00. Nah, di sini kita akan menghasilkan objek berwarna merah kayak gitu. Nah, objek yang akan kita buat atau yang akan kita translasi adalah persegi. Nah, untuk membuat persegi seperti yang sudah kita pelajari, kita menggunakan GL rect F, yaitu dengan koordinatnya minus 0,18, 0,18, 0,18, dan minus 0,18, yaitu 4 titik untuk membuat persegi. Lalu ada GL flash. Nah, di sini ada fungsi mainnya. Nah, fungsi mainnya yaitu kita pertama-tama pastinya harus membuat window size-nya, yaitu yang kita gunakan 640,480. Nah, dan di sini juga kita membuat kita glued create window dan akan membuat nama jendela windownya itu menjadi nama transformasi translasi. Lalu di sini dengan glued display function, di sini kita akan menampilkan fungsi draw yang kita buat. Kita langsung running aja. Nah, di sini akan menampilkan output, yaitu kotak persegi merah yang berada di sebelah kiri atas. Kenapa? Karena kita sudah menggeser sebanyak sumbu X minus 0,5 dan sumbu Y 0,5. Nah, jika kita tidak menggunakan translasi ini atau GL translate ini kita coba tidak pakai ya. Nah, lalu kita running. Nah, si persegi itu akan berada di tengah, yaitu posisi awalnya. Tadi kita membuat, jika kita nyalakan lagi GL translate-nya, dia akan kembali ke arah kiri atas. Gitu. Mudah-mudahan sampai sini teman-teman sudah pada paham ya. Nah, kita lanjut ke transformasi berikutnya, yaitu dilasi. Nah, apa sih dilasi itu? Dilasi sendiri merupakan transformasi objek untuk mengubah skala objek, yaitu kita bisa memperkecil atau memperbesar objek. Kita langsung membuat programnya aja ya. Nah, di sini seperti biasa kita menggunakan header free glued dan membuat fungsi draw untuk membuat si objeknya. Ini teman-teman pasti sudah pada paham, kita membuat background dan kita membuat warna biru. Nah, di sini bedanya kita tadi pakai GL translate untuk mentranslasi. Nah, kalau di sini kan kita ingin mendilasi atau melakukan penskalaan. Jadi kita menggunakan GL scale. Nah, kita akan melakukan penskalaan sebesar 2 gitu. Makanya di sini ada 2,2,2 kayak gitu. Untuk titik X, Y, Z kita lakukan penskalaan sebesar 2 kayak gitu. Nah, habis itu kita buat objeknya, yaitu kita masih menggunakan persegi dengan GL rect F dengan titik minus 0,18, 0,18, 0,18,
dan minus 0,18. Lalu kita akhiri dengan GL plus. Nah, seperti biasa kita menggunakan fungsi main. Teman-teman sudah pada tahu kita membuat window size-nya dulu. Kita membuat 640,480 dan kita membuat window dengan bernama atau berjudul transformasi dilasi. Dan di sini dengan group display function-nya kita memunculkan si fungsi draw. Kita langsung running aja ya. Nah, di sini outputnya si persegi mengalami penskalaan sebesar 2 ya untuk tiap sumbu X, Y, Z-nya. Nah, di sini kita bisa lihat si persegi putih ini jadi tambah besar. Sedangkan kan tadi kita waktu mentranslasi kita menggunakan persegi dengan koordinat yang sama. Persegi merah yang sebelumnya itu kan lebih kecil ya, kita bisa bandingkan. Nih, coba misalnya kita tidak memakai GL scale-nya, kita tidak melakukan penskalaan. Lalu kita running. Nah, maka perseginya lebih kecil ya dari sebelumnya. Nah, jadi fungsinya si dilasi perlu diingat yaitu untuk memperbesar ataupun memperkecil suatu objek. Kita lanjut transformasi yang ketiga yaitu rotasi. Nah, rotasi sendiri merupakan transformasi untuk memutar objek atau merotasi objek ya sejumlah sudut tertentu. Nah, sudutnya ini nanti kita tentukan sendiri. Kita lanjut aja membuat programnya. Seperti biasa kita menggunakan header free glut, lalu kita membuat fungsi draw untuk membuat objek, dan kita akan melaksanakan rotasinya juga di dalam fungsi draw ini, kayak gitu. Lalu kita membuat background pertama-tama yaitu menjadi backgroundnya warna biru. Nah, di sini kita tadi kan untuk dilasi GL scale, habis itu translasi GL translate. Nah, untuk rotasi kita pakai GL rotate. Nah, setelah kita membuat GL rotate, lalu kita buat objek yang akan kita rotasi yaitu persegi. Kita gunakan GL rect F. Nah, baru di sini kita membuat fungsi mainnya sama seperti yang tadi. Nah, teman-teman pasti udah pada paham. Kita coba running aja ya. Oke, di sini ada outputnya. Nah, kita bisa lihat ya, perseginya kan harusnya lurus saja ya, berada di tengah, tapi di sini dia berputar menjadi miring karena tadi kita udah menggunakan GL rotate, yaitu kita rotasi sebanyak 50 derajat. Coba misalnya kita nggak pakai GL rotate-nya ya, lalu kita running lagi, maka perseginya kembali ke bentuk semula ya, tidak miring lagi karena tidak diputar sebanyak 50 derajat lagi. Nah, untuk materi transformasi kali ini segitu aja. Teman-teman bisa mengeksplor ya, bisa mengeksplor objek-objek untuk ditransformasi, tidak harus persegi yang seperti dicontohkan tadi kayak gitu. Nah, sekian pertemuan kali ini yaitu membahas transformasi objek. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Terima kasih.